Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih sempat menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan membahas mengenai hormat dan patuh terhadap guru. Jadi, pekan lalu kita sudah membahas hormat dan patuh kepada orang tua. Jadi ini masih serangkaian ya, hormat kepada orang tua dan guru. Pekan lalu kita sudah membahas tentang hormat kepada orang tua, bagaimana orang tua dalam Islam, bagaimana dalil-dalil yang kita sudah hafal bersama, Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan 24, kemudian bagaimana bentuk hormat kepada orang tua. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai hormat dan patuh kepada guru. Jadi nanti kita bahas mengenai bagaimana makna seorang guru, hikmah hormat kepada guru, dan bentuk penghormatan kepada guru. Oke, sebelum kita lanjut kepada materi, ini ada sebuah catatan atau quote yang pernah dilontarkan oleh sahabat Rasulullah SAW, yakni Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, "Aku adalah budak atau hamba sahaya bagi orang yang mengajariku walau hanya satu huruf." Jadi begitu besar penghormatan Ali kepada seseorang yang pernah memberikan ilmu kepadanya. Jadi begitulah tanda kesyukuran Ali bahwa orang yang pernah mengajarinya sebuah ilmu, walaupun itu satu huruf saja, nah kita harus menghormati seorang guru. Bagaimana makna seorang guru? Jadi guru adalah seseorang yang mengajari kita tentang ilmu pengetahuan, mendidik kita, mengajari kita tentang akhlak. Jadi pengibaratannya adalah guru adalah seorang orang tua kedua. Jadi guru adalah orang tua kedua, perwakilan dari orang tua kandung kita. Jadi jikalau orang tua kandung kita di rumah tidak mampu memberikan pengetahuan dari seluruh mata pelajaran atau berbagai cabang ilmu yang kita pelajari di sekolah, maka orang tua menitipkan kita sebagai seorang anak untuk menuntut ilmu di sekolah, menerima berbagai macam ilmu-ilmu pengetahuan yang bermanfaat dari para guru-guru kita. Jadi coba bayangkan kalau kita seandainya tidak pernah belajar di ITK, tidak pernah belajar di SD, ya guru-guru kita di sana yang mengajari kita tentang membaca, berhitung, dan sebagainya. Coba bayangkan kalau tidak ada guru-guru, kita tidak belajar kepada guru-guru yang dulu mengajari kita membaca. Kita tidak mendapatkan ilmu dari guru-guru kita tentang berhitung, menjumlah, dan sebagainya. Maka kita tentu akan menjadi orang yang bodoh. Bagaimana hikmah jika kita patuh dan hormat terhadap guru? Yang pertama, mudah dalam memahami materi pembelajaran. Tentu ini ya, kalau kita hormat dan patuh terhadap guru, insya Allah kita akan mudah dalam memahami materi pembelajaran. Di samping dengan penghormatan kita kepada guru juga karena ketika kita hormat kepada guru, maka guru akan senang menjelaskan materinya sehingga kita mudah dalam mendapatkan ilmu. Nah, yang kedua, menambah berkah dan manfaat dari ilmu yang kita dapatkan. Jadi
Walaupun misalkan di dalam kelas kita memahami pelajaran dan kita menganggap remeh dari seorang guru, maka bisa saja nanti ketika kita keluar dari kelas, semua ilmu yang kita pelajari akan hilang. Ya. Ketika ujian nanti, kita tidak mengetahui apa-apa. Tetapi walaupun ketika guru menjelaskan banyak pengetahuan dan kita susah sekali paham, akan tetapi kita tetap suka mempelajari apa yang disampaikan oleh guru, kita perhatikan apa yang dikatakannya, dan kita benar-benar bersungguh-sungguh ingin belajar, maka bisa saja ketika kita belajar kita kurang paham, namun nanti ketika kita butuhkan, ilmu itu akan muncul dengan sendirinya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sudah patuh dan hormat terhadap guru yang memberikan ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga, kita akan mendapatkan doa terbaik dari guru, bahwa ketika kita hormat dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, maka kita akan mendapatkan perhatian dari guru, bahkan mendapatkan doa terbaik. Maka guru akan senantiasa mendoakan mudah-mudahan kita mendapatkan kesuksesan dan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, bagaimana bentuk penghormatan kita kepada guru? Yang pertama, bentuk penghormatan kita kepada guru adalah yang pertama, menyapa ketika bertemu. Jadi kalau kita bertemu dengan guru, kita memberi salam, cium tangan, menyapa, dan sebagainya. Jadi jangan sampai ketika kita bertemu berpapasan dengan guru, kita pura-pura tidak melihatnya. Ini tidak baik. Ini tidak diperkenankan dalam adab kepada guru. Yang kedua, membantu menyiapkan pembelajaran di kelas. Jadi ketika guru kita sebelum masuk, kita bersihkan mejanya, jangan sampai mejanya berdebu atau kursinya terdapat paku yang dapat merusak pakaiannya. Kemudian menyiapkan alat-alat tulis seperti spidol, penghapus, dan sebagainya. Yang ketiga, memerhatikan guru saat menjelaskan. Jadi ketika guru sedang menjelaskan, usahakan apapun yang dijelaskan oleh guru, apapun yang disampaikan, kita berusaha untuk memperhatikan. Jadi jangan saat guru menjelaskan kita juga ribut di depan. Seperti itu. Keempat, melaksanakan tugas pelajaran dengan sebaik-baiknya. Jikalau diberikan sebuah tugas, maka kita bersungguh-sungguh mengerjakannya, menyelesaikannya semampu kita. Jadi, itu adalah merupakan ukuran guru bahwa kita sudah paham atau belum dengan pelajaran yang diberikan. Jikalau kita kurang paham, maka kita bertanya. Kita bertanya dengan sopan. Kalau kita sudah paham, berarti guru sudah dapat mengetahui bahwa sampai di sini pengetahuan kita tentang pelajaran yang telah diberikan. Kemudian yang kelima, cara menjaga ilmu yang didapat dengan cara mengamalkannya. Jadi kalau kita sudah menerima ilmu dari guru, maka cara terbaik untuk menjaganya adalah mengamalkannya. Jadi ilmu yang kita dapatkan, baik itu tentang sholat, baik itu tentang wudhu, baik itu tentang membayar zakat dan sebagainya, kita amalkan supaya ilmu yang kita dapatkan itu melekat. Jadi bukan hanya sekedar teori. Jadi kalau kita sudah dapatkan ilmu, agar hasilnya dapat maksimal, maka kita amalkan. Karena ilmu tanpa pengamalan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Terakhir, ini ada pesan seorang ulama yang bernama Imam As-Sawri. Imam As-Sawri pernah berkata, jika ada murid yang bercakap-cakap ketika gurunya menyampaikan ilmu, maka berputus asalah dari kebaikannya, karena dia sedikit malunya. Artinya apa? Bahwa ketika guru kita menjelaskan dan ada siswa atau murid yang bercakap-cakap, tidak memperhatikan gurunya, menganggap enteng apa yang disampaikan oleh guru, maka kata Imam As-Sawri,
berputus asalah dari kebaikannya. Artinya apa? Bahwa anak itu tidak akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Jangan mengharapkan kebaikan darinya, karena dia sedikit menunya. Jadi kita perlu sadari bahwa apa yang disampaikan oleh guru itu kita harus perhatikan dengan baik. Nah, ibarat ini adalah guru sebuah keran air yang akan menumpahkan air kepada siswa. Nah, botol ini ibaratkan siswa. Ketika guru menyampaikan ilmu, maka keran ini akan mengalirkan air. Nah, jikalau siswa botol ini terus bergerak dan tidak mengarahkan mulut botolnya ke dalam keran, maka air yang ditumpahkan dari keran ini tidak akan masuk ke botol. Begitu pula dengan seorang siswa, jikalau ketika gurunya menyampaikan ilmu, namun siswa tidak memperhatikan ilmu yang disampaikan oleh gurunya, maka mustahil ilmu itu akan diterima dengan baik oleh siswa yang ingin mendapatkan ilmu. Jadi perlu diingat bahwa ketika kita menuntut ilmu, ingin mendapatkan ilmu dari guru, maka kita harus memperhatikan baik-baik apa yang disampaikan, yang dijelaskan oleh guru kita. Nah, jikalau kita sudah berusaha, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh guru, dan dengan cara mengamalkannya, insya Allah ilmu itu akan melekat. Nah, demikian anak-anakku sekalian, mudah-mudahan ilmu pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat kita amalkan di dalam pertemuan kelas nanti, insya Allah. Mudah-mudahan musibah atau wabah ini cepat berlalu dan kita dapat berjumpa kembali dalam kelas. Mudah-mudahan nanti insya Allah kita dapat mendapatkan banyak pelajaran ketika kita sudah masuk ke sekolah. Jadi tugasnya adalah buat sebuah kata-kata, buat sebuah ucapan tentang makna seorang guru. Jadi buat sebuah kata-kata tentang pentingnya seorang guru di dalam sebuah foto. Jadi kita mengedit di dalam sebuah foto, kemudian ditulisi kata-kata tentang seorang guru. Nah, kemudian nanti dikirim di classroom. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.